Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian dimanapun antum berada, closing pembahasan ini saya ingin sampaikan satu firman Allah yang harus kita fahami dengan penuh keimanan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Artinya kebenaran itu pasti akan datang. Kebatilan, kedustaan tidak akan pernah kekal abadi. Dia mesti akan hancur. Karena sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Maka oleh sebab itu teman-teman semua, kalau seseorang menasabkan dirinya kepada orang yang tidak berhubungan dengan Rasulullah, tidak perlulah terlalu lampau untuk mengkaji nasabnya. Tetapi ketika orang menisbatkan dirinya kepada nasab orang yang termulia di alam dunia dan akhirat, Sayyidul Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya adalah mengkaji nasabnya. Itu adalah sangat penting demi menjaga marwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu, siapapun orang tidak pandang bulu, kalau nasab tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, artinya secara kajian ilmu nasab, secara prosedural, maka nasab itu pasti rungkat. Ini saya kasih tahu kepada orang awam semua. Kalian ini lagi dibodohi, kalian ini lagi ditipu dengan bawa-bawa ahlul bait. Ba'alawi itu yang terdiri dari berbagai macam fan, diantaranya bin Yahya, As-Saqaf, Al-Haddad, Al-Attas, Al-Idrus, itu semua bukan ahlul bait. Jangankan ahlul bait, zuriat aja orang masuk, enggak masuk. Hari ini mereka takut orang awam tahu nasabnya palsu, takut, grogi, sampai keki, takut dicerai, ditalak 3 sama rakyat Indonesia. Iya, akhirnya orang dipengaruhi dengan bahasa begini, Kiai Imad boleh ceramah apa saja, tapi jangan bahas nasab. Kenapa takut? Kenapa kok nggak boleh orang ceramah ngebahas nasab? Emang soalnya apa? Orang disuruh tutup mulutnya dengan cara-cara seperti itu nggak kena. Mati, ingat, mati membela kebenaran, mati dengan niat mengungkapkan palsunya nasab Bani Ba'alawi, matinya syahid. Amin ya Allah. Kenapa? Minum dulu. Kenapa syahid? Karena membela agama. Jelas tidak? Nabi bilang, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta bawa nama saya, macam-macam berdusta bawa nama Nabi, berdusta dengan membawa nama riwayat hadis Nabi, berdusta dengan membawa nama Nabi, kalau aku kakekku ini adalah Nabi Muhammad, itu dusta bawa nama Nabi. Cilaka 15. Cilaka 15. Enggak lebih. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saya yakinkan orang-orang awam yang bela Bani Ba'alawi, satu, bodoh. Walau surbannya panjang, bodoh. Kedua, kalau dia tidak bodoh, pemalas. Dia nggak bodoh, alim, ilmu nahunya bagus, ngajinya sampai ke Hadramaut, ngajinya sampai ke Mesir. Berarti kalau dia bela Ba'alawi, itu tipe ustadz atau kiai pemalas, nggak mau ngaji, nggak mau mengkaji, cukup husnudzon. Jelas nggak?
Jadi husnuzon itu nggak acal-acalan. Husnuzon nggak acal-acalan, nggak. Kayak bocah saya ini. Jadi husnuzon itu nggak asal-asalan, Bang. Bagaimana kita mau husnuzon kalau orang itu fasih baca Qur'annya, sedangkan yang kita dengarnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan begitu, ya. Sampai bisa nggak menganggap saya fasih? Coba pikir. Ya, coba jawab dulu. Biar gantah ini. Ini closing namanya. Ya. Closing itu artinya penutupan ya. Oh iya. Tapi nggak bisa ditasrif ya. Kalau bahlul bisa ditasrif. Bahlul asalnya bahlala yubahlilu bahlulan. Makanya tuan-tuan semintanya, ya, yang namanya orang kalau baca Qur'annya salah, bisa nggak dihusnudzon kalau dia alim? Bisa. Oh bisa, Bang. Jangankan masalah agama, ilmu dunia aja kalau orang bodoh ya goblok. Orang bikin katanya ahli komputer, ya nggak? Buka Word aja orang bisa, buka Microsoft Word ya, Microsoft Word aja kagak bisa. Bisa nggak kita husnudzon kalau dia jago komputer? Masa ilmu agama kalah sama ilmu dunia? Betul. Iya. Jadi teman-teman semua dimanapun anda berada, kalau kalian tidak suka sama dakwahnya Kiai Imad yang ngebahas nasab Bani Ba'alawi, datang pakai assalamualaikum sebagai kaum muslimin, duduk manis, tanya Bapak Kiai kapan kita bisa diskusi. Begitu baru betul. Iya, jangan ngalang-ngalangin orang. Orang punya tangan, semua punya kaki dan tangan. Betul? Manusia semua berani, nggak ada yang takut-takut. Ya, ular yang nggak punya tangan aja bisa menewaskan manusia. Apalagi manusia yang punya tangan. Cuman satu, untung Indonesia ini punya negara hukum. Kalau tidak, aku buat bagikan kisah Raja Rimba. Ya, maka teman-teman semuanya, ending closing ini adalah Ba'alawi palsu. Jelas? Bukan keturunan Nabi, tetapi keturunan Musa Samiri. Kenapa ketawa? Memang benar. Ya. Oleh sebab itu, hati-hatilah sama tukang tipu. Sebaik-baik tukang tipu, ending akhirnya adalah menghancurkan harta kita. Tukang tipu kalau nggak bisa ditipu harta kita, istri kita diselingkuhkannya. Ya, hati-hati. Sudah fakta dan terjadi, ya. Itu kejahatan tukang tipu. Nggak ada tukang tipu itu bagus, nggak ada. Apalagi jadi wali. Yang biasanya tukang tipu itu gila. Oleh sebab itu, jangan pernah percaya nasab Bani Ba'alawi. Itu nasab palsu bin palsu. Jadi binnya palsu semua. Oleh sebab itu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf lahir dan batin. Hei Bani Ba'alawi, jangan tersinggung. Saya lagi sampaikan yang betul. Kalau kau tersinggung nggak apa-apa, tapi syaratnya coba buktiin kakek kau itu namanya Ubaidillah, anaknya siapa? Begitu. Ayahnya siapa? Ahmad bin Isa. Bener nggak punya anak Ubaidillah? Tolong buktikan data. Kapan Ubaidillah syuhroh wal istifadah? Pertama. Kedua, kapan Ubaidillah diaku dalam catatan kitab sezaman? Ya, kalau dibilang nggak ada syarat kitab sezaman, maka semuanya nih dengar nih, kalau kitab sezaman tidak menjadi syarat untuk meneliti suatu nasab, maka kambing conge bisa jadi keturunan Nabi. Jelas kira? Siapapun orang bisa jadi keturunan Nabi. Orang nggak ada kitab sezaman, betul? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.